Salam, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam juga Bapak Ibu dan para emoser dan sahabat KKS serta semua pencinta kitab suci dimanapun berada. Senang sekali setiap Rabu malam KKS Kelapa Gading selalu setia menjumpai Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Malam ini kita berjumpa dalam acara Sumur Yakub. Saya sangat bersyukur bahwa malam ini walaupun masih dalam suasana lebaran, masih dalam suasana libur, tetapi teman-teman meluangkan waktunya untuk bergabung dalam Zoom ini. Berarti kita ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, yang sangat diberkati. Amin. Amin. Amin, Barasi. Kita juga akan menyapa dan berkenalan dengan pembicara malam ini tentang Sumur Yakub. Hari ini perkenalkan ini selamat malam Pak Doni. Selamat malam, Ibu Vero, semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir bersama kami. Tema yang diberikan Pak Doni malam ini adalah tentang Akulah Pintu. Benar ya Pak Doni? Ya, betul. Kan diambil dari sumber bacaan Yohanes bab 10, ayat 1 sampai dengan 10. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan pemaparan Pak Doni, saya akan bacakan sebagian biodata beliau. Nama lengkap beliau adalah Theodorus Doni Silvian. Betul, Pak? Tidak salah, Bu. Tercatat sebagai umat dari paroki Danau Sunter, Yohanes Bosco. Kesibukan beliau saat ini adalah sebagai koordinator KKS Dekanat Utara, sebagai katekis, juga sebagai salah satu pewarta mimbar Syekinah. Hebat sekali Bapak. Bapak ini adalah Bapak yang rendah hati dan jika mengajar selalu dengan sabar dan pemaparannya gampang untuk dimengerti. Bapak, Ibu, dan teman-teman terkasih, sebelum kita mulai acara ini, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mohon penyertaan Tuhan. Ya, pembukaan akan saya bawakan, karena tadi Pak Ari belum datang ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari pagi hingga malam ini. Terima kasih juga Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada Zoom gokil ini. Bapa, berkati kami dan internet serta gadget agar Zoom ini boleh berjalan dengan lancar. Berkati juga Bapak Doni yang akan membawakan tentang pemaparan Sumur Yakub ini. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak Doni sesuai dengan sabda-Mu. Dan berkati pula kami semua peserta Zoom ini, agar kami boleh semakin mengerti dan memahami sabda-Mu lewat pemaparan dari Bapak Doni ini. Dan kami juga membawa nama Bapak Paulus dan Ibu Yonita, agar segera Engkau beri kesembuhan dan pulih seperti sedia kala hingga bisa beraktivitas dengan baik kembali. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami panjatkan demi nama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, Sekarang sekarang, sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapak Ibu yang terkasih, setelah pemaparan Pak Doni selesai,
Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat atau bisa unmute. Nanti bisa ditanyakan langsung, ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Dan di akhir acara akan ada juga sesi foto bersama. Nanti saya minta tolong sama Pak San. Terus baiklah, ini sekarang waktunya saya persilahkan kepada Pak Doni. Silahkan Pak Doni. Terima kasih Ibu Vero sudah mendoakan, sudah memperkenalkan saya yang berdosa ini. Ya, tadi sudah terlalu saya mendengarnya sampai saya mau kabur ini Bu Vero. Terima kasih Ibu Rosita, Ketua KKS yang telah berkenan juga mengundang saya untuk membawakan bacaan Injil, khususnya Minggu Paskah keempat. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Paulus yang sudah wanti-wanti. Ini bro, jangan bawakan dalam bentuk renungan seperti di karismatik. Nah, ini kita kitab suci, jadi bahasanya kitab suci. Terima kasih Pak Paulus. Jadi saya betul-betul, saya banyak dibantu dengan informasi dan juga masukan-masukan. Dan semoga apa yang kita paparkan malam ini, khususnya untuk bacaan Injil, Minggu keempat Paskah, nanti kita supaya lebih siap secara batin rohani untuk menerima sabda Tuhan dan apa pesan-pesan Injil yang akan disampaikan. Nah, bacaan kita yang akan kita ambil dalam Minggu 4 Paskah ini adalah dari Injil Yohanes. Izinkan saya untuk men-sharingkan PPT saya. Apakah sudah kelihatan di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah. Baik, nah ini flyernya saya dapat japri dari beberapa rekan teman. Mereka mengatakan bagus sekali dan saya sampaikan terima kasih juga yang telah membuat flyer yang begitu bagus dan luar biasa. Nah, tema kita adalah Akulah Pintu yang diambil dari bacaan Minggu Paskah keempat, yaitu Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10, dan akulah pintu diambil dari ayat 7 dan juga 9 yang Yesus mengatakan akulah pintu. Nah, nanti kita akan membahas kata-kata ini, dan baiklah kita lihat juga dari Injil Yohanes ini khususnya apa yang mau disampaikan nantinya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa referensi yang saya gunakan untuk pemaparan malam ini. Saya menggunakan Alkitab LBI tahun 2009 dan juga edisi studi LAI 2010 dan 2012 yang baru. Dan saya ambil dari tafsir Kitab Suci Perjanjian Baru dari Diane Bergen dan juga Romo Karis ya, OFM. Juga dari Profesor Doktor Kitab Suci kita yang sudah terkenal Martin Harun dalam Injil Yohanes, Injil Cinta Kasih, dan almarhum Bapak Hadi Wiyata. Nah, ini tafsir Injil Yohanesnya dan juga Bapak Stefan Lek. Nah, semoga apa yang akan kita sampaikan, akan kita dengarkan Injil malam ini dengan referensi-referensi dari guru-guru besar ini dapat membantu kita lebih memahami dan lebih lagi kita mengerti apa isi Injilnya yang akan kita dengarkan minggu ini. Nah, Injil Yohanes, kita lihat secara garis besar dalam pengantarnya, Yohanes ingin menyampaikan apa di dalam Injilnya. Pertama, kita harus pahami dulu, Injil Yohanes adalah Injil tanda-tanda yang menuntun kita ke arah yang benar. Nah, artinya bahwa Injil Yohanes menulis Injilnya, menuntun kita sebagai pembacanya untuk lebih mengarahkan kita kepada yang benar. Nah, Injil tanda-tanda dalam Injil Yohanes itu apa saja? Banyak sekali yang dapat kita temukan di dalam Injil Yohanes. Baik, Injil tanda-tanda ini juga merupakan tanda, merupakan mukjizat Yesus,
menyatakan Yesus adalah anak Allah yang penuh kuasa. Nah, dengan demikian, dari pengantar Injil Yohanes, kita sudah bisa mengambil satu kesimpulan bahwa Injil Yohanes sendiri jelas ingin menyatakan Yesus adalah anak Allah yang penuh kuasa. Dengan melakukan mukjizat-mukjizat, itulah sebagai tandanya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Nah, baik Bapak Ibu, tanda mukjizat dalam Injil Yohanes tentu kita sudah kenal. Ya, dalam Injil Yohanes 2, dalam gambar yang saya tampilkan ini memang sengaja disamarkan agar Bapak Ibu juga bisa menebak apa isi dari mukjizat dalam Injil Yohanes. Yang pertama, yaitu Yesus mengubah air menjadi anggur di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 10. Dan tanda mukjizat lain adalah Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana di dalam bab 4. Dan juga Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di Bethesda di bab 5. Dan di bab 6, nah ini penting sekali dalam Injil Yohanes, Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berjalan di atas air. Kalau kita perhatikan bacaan Injil hari ini juga berbicara tentang akulah roti hidup yang diambil dari Injil Yohanes bab 6 ini. Nah, Yesus mencelikan mata seorang yang buta sejak lahir di bab 9 yang kita lihat nanti ada korelasi hubungan yang kita bahas di dalam bab 10 hari ini. Nah, Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian di bab 11 dan bab 20 kebangkitan Yesus. Dan yang terakhir kita lihat di bab 21, Yesus memberikan hasil tangkapan 153 ekor ikan. Nah, inilah tanda mukjizat di dalam Injil Yohanes. Maka dikatakan Injil Yohanes sebagai kitab Injil tanda-tanda untuk menyatakan mukjizat-mukjizat yang telah Yesus lakukan, bahwa menyatakan Yesus itu adalah anak Allah. Nah, malam ini dengan judul Akulah Pintu yang diambil dari Yohanes 10 ayat 7 dan juga 9 yang akan kita bahas panjang lebar malam ini. Nah, di dalam tema judul Akulah Pintu, kita selalu mendengar Yesus mengatakan dirinya, aku adalah pintu, aku adalah seorang gembala dan sebagainya. Inilah rumusan pewahyuan Injil Yohanes yang sangat khas. Ya. Nah, akulah roti hidup seperti bacaan hari ini di dalam bab 6 ayat 35, 41, 51. Sangat-sangat penting di sini untuk menyatakan akulah roti hidup, juga menyatakan di dalam gereja Katolik yaitu sakramen Ekaristi. Nah, akulah terang dunia di dalam bab 8 dan juga di bab 9 Yesus selalu menyatakan akulah terang dunia. Dan hari ini kita dengan tema akulah pintu, domba-domba itu yang tadi kita ambil bacaan 10 ayat 7 dan juga 9. Dan akulah gembala yang baik, kelanjutan dari bacaan minggu keempat bab 10 ayat 11 dan seterusnya. Nah, malam ini kita ingin melihat akulah pintu. Pintu dalam bahasa Kamus Indonesia artinya tempat masuk dan keluar. Bisa kita bayangkan kalau rumah kita tidak punya pintu, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa akses masuk dan bisa keluar? Tentu kita terkurung atau kita tidak bisa masuk. Nah, pintu di sini sangat penting. Oleh karena itu, Yesus mengatakan, akulah pintu. Nah, di dalam bab 10 ayat 9, I am the door. By me, if any man enter in, he shall be saved and shall go in and out and find pasture. Artinya apa? Bahwa Yesus sudah menyatakan, akulah pintu itu. Nah, kita lihat ya, di dalam bab 10 ini, kalau kita lihat judul dari Injil kita, tema terkenalnya adalah gembala yang baik. Nah, khusus malam ini, khususnya bacaan Paskah minggu keempat, diambil dari Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 1,
Yesus berbicara tentang pintu dan juga gembala. Maka tema ini kita beri judul Akulah Pintu, karena kita melihat konteks Injilnya di sini, nanti kita akan membahasnya lebih jauh. Dan kalau kita melihat tema besar dari Injil kita, Gembala yang Baik, di sini Yesus memberikan kuliah atau wejangan mendekati menggunakan jenis bahasa sastra perumpamaan. Jadi mendekati jenis sastra perumpamaan, bukan perumpamaan. Nah, kita lihat nanti apa yang digunakan, bahasa yang digunakan oleh penulis Yohanes, mengapa dia menggunakan sastra perumpamaan, tetapi yang mendekati, yaitu kita sebut alegori. Nanti saya akan menjelaskan itu. Dan di dalam bab 10 ini merupakan inti seluruh Injil Yohanes. Nah, kalau inti seluruh Yohanes, artinya ini penting untuk kita pahami bersama. Dan juga melanjutkan kontroversi dengan pemimpin agama Yahudi, khususnya orang-orang Farisi yang dinyatakan buta dan berdosa oleh Yesus Kristus. Nah, baik saya bacakan di dalam bab 9, 39 sampai dengan 41. Di sini dikatakan, kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu." Nah, ini dari bacaan bab 9, 39 sampai dengan 41, dan dilanjutkan nanti yang akan kita bahas, yaitu bab 10 ayat 1 sampai 10. Di sini mau menyatakan dalam bab 9, mereka, yaitu orang-orang Yahudi, pemimpin orang Yahudi dan orang Farisi khususnya, mereka tertutup terhadap Yesus. Dan mereka tidak beriman atau kurang beriman kepada Yesus. Karena mereka sudah melihat mukjizat yang Yesus lakukan, tetapi mereka tidak percaya. Nah, disinilah mulai terjadi kontroversi ya, bagaimana Yesus dengan para pemimpin agama Yahudi itu. Baik, sebelumnya kita lanjutkan mendengarkan bacaan Injil, yaitu Injil Minggu keempat Paskah. Saya mohon bantuan dari Ibu Vero dapat membacakan perikop bab 10 ayat 1 sampai dengan bab 1 ayat sampai dengan 10. Silakan Ibu Vero. Baik. Gembala yang baik. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah
pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Ibu Vero. Sama-sama Pak Doni. Kita melihat, memperhatikan bacaan perikop bab 10 ayat 1 sampai 10 sepertinya tidak ada hubungannya dengan perikop terakhir dari Yohanes 9 ayat 41. Di mana tadi sempat saya bacakan di ayat 41, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kami berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, kita lihat apakah betul seperti itu. Kesan pertama kita melihat bahwa kisah gembala yang baik di dalam bab ini tidak ada kaitannya dengan bab yang 41, bab 9 ayat 41. Dan ini juga menyulitkan beberapa pakar kitab suci untuk mengambil benang merahnya antara bab akhir dan dilanjutkan dengan tema gembala yang baik ini. Namun kita tidak bisa mengambil kesimpulan secepat itu. Kita lihat dulu ada beberapa alasan dari para pakar kitab suci. Mereka mengatakan, beberapa pakar mereka berpendapat bahwa Injil bab 10 ini itu menggunakan jenis sastra alegori atau kiasan dengan analogi persamaan yang membandingkan satu realitas dengan realitas yang lain dengan berbagai macam sudut pandang. Nah, maksudnya seperti apa? Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan perumpamaan dan alegori itu? Dalam perumpamaan adalah suatu realitas dijelaskan dengan realitas yang lain. Sedangkan alegori adalah masing-masing unsur dalam perumpamaan diberi makna. Nah, jadi sekarang kita bisa menangkap artinya perumpamaan yang ditulis oleh Injil Yohanes di dalam bab 10 ini bukan perumpamaan seperti yang ditulis di dalam kitab Injil yang lain seperti Matius, Markus, dan Lukas. Dan Yohanes, dia lebih mendekatkan sastranya kepada alegori. Nah, nanti kita akan membahas itu lagi. Di sini alegori dalam bab 10 ayat 1 dimulai dengan rumusan resmi, aku berkata kepadamu. Ini adalah jelas Yohanes menulis perkataan Yesus, aku berkata kepadamu. Kalau ada kata-kata aku berkata kepadamu, tentu di sini adalah penekanannya Yesus yang bersabda, Yesus yang berbicara kepada orang banyak. Pertanyaan di sini, siapa yang dituju? Kepada siapa Yesus berkatakan, aku berkata kepadamu? Nah, ini mau menjawab pertanyaan tadi ya, Bapak. Yesus sekarang tentu berbicara kepada pemimpin Yahudi, yaitu orang-orang Farisi yang di dalam bab 9 tadi. Ya, ayat 40 dikatakan, kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kamu juga buta? Ini jelas bahwa Yesus mengatakan di dalam bab 10 ini, aku berkata kepadamu, mau melanjutkan apa yang terjadi di dalam bab 9 yang dijelaskan tentang bab 9 yang dibacakan adalah tentang orang buta yang sejak lahirnya itu. Nah, lalu apa gagasan dari Injil Yohanes ini? Ya, menyatakan gagasannya adalah tentang gembala yang memiliki hak istimewa sebagai jalan masuk yang sah kepada domba itu. Jadi gembala yang memiliki hak istimewa sebagai jalan masuk yang sah kepada domba. Dalam ayat 1-5, secara eksplisit, Injil Yohanes
belum memperkenalkan diri Yesus sebagai gembala domba. Jadi belum dinyatakan Yesus itu sebagai gembala domba. Nah, baik Bapak Ibu, saya coba menjelaskan arti kata gembala atau tugas gembala pada zaman itu. Tugas seorang gembala tidaklah mudah. Dia harus hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mereka kadang-kadang harus membuka tenda, tinggal di padang bersama domba-dombanya, atau di desa-desa yang terdekat. Nah, jadi inilah kesulitan seorang gembala. Jadi tidak gampang dia menggembalakan dombanya, dia harus betul-betul menjaga domba itu agar aman. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ketika padang rumput di situ, dia menggembalakan domba kambingnya, sudah menipis, terpaksa gembala harus pindah lokasi. Dan apalagi di situ pas lagi musim panas, dia harus mencari padang rumput yang lebih tinggi agar domba dan kambing tidak kepanasan. Dan ketika musim dingin, dia harus pindah lagi ke lembah yang lebih hangat. Bisa dibayangkan bahwa tugas seorang gembala ini tidaklah mudah. Dan kenapa domba begitu gembala sangat memperhatikan domba-domba hewan-hewan ini? Karena kita tahu dalam perjanjian lama sampai zaman Yesus, domba itu sebagai ternak yang dipersembahkan di bait Allah. Dan biasanya domba-domba itu adalah domba-domba yang harus dipelihara dengan baik agar dapat dipersembahkan di bait Allah itu. Dan sebagai gembala, tentu dia juga tidak mudah dan tidak bisa hidup bebas, ya, karena dia harus mengawasi hewan-hewan dan harus tidur dengan ternaknya ya, untuk melindungi dari perampok, belum lagi serangan dari hewan buas, serigala, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita lihat, tugas gembala itu tidak hanya itu. Ketika malam tiba, ternak yang dimasukkan ke kandang atau ke gua, dia harus juga memisahkan lagi antara kambing dan domba. Dan menghitung jumlahnya saat dikandangkan dan saat besok pagi ketika akan dilepas. Karena kenapa? Seorang gembala harus betul-betul mengetahui berapa jumlah domba, kambing yang akan mereka keluarkan, memberi makan dan saat mereka pulang ke kandang. Nah, di sini Yesus menyebut dirinya gembala. Jadi kalau kita memahami tugas seorang gembala tadi tidak mudah, di sini Yesus menyebut dirinya seorang gembala. Dan seorang gembala tentu statusnya adalah status yang rendah pada zaman itu. Sebagai gembala yang baik, yang memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, seperti Yesus katakan, dia sebagai gembala di dalam ayat 11 dan 16. Dan inilah Yesus menyatakan, akulah gembala yang baik. Nah, jadi kita sudah mendapatkan tema mengenai gembala tadi. Nah, saya kembali ke perikop ayat 1 tadi. Kandang domba. Kandang domba tidak bisa kita membayangkan kandang domba seperti saat ini, Bapak Ibu. Jadi sudah dipagar dari kayu yang sudah bagus, ya, dijaga supaya dia aman, kambing itu bisa nyaman di dalam. Kandang domba pada zaman itu di Palestina, mereka rata-rata hewan itu tinggalnya di padang rumput di pagi hari sampai menjelang malam. Dan menjelang malam, gembala harus membawanya ke kandang. Dan kandang itu tertutup, hanya dikelilingi tembok, batu, dan juga semak duri. Kenapa? Untuk menjaga satu dari perampok, dari pencuri, dari binatang-binatang buas, dan sebagainya. Dan nanti setiap malam ada penjaga yang menjaga pintu di depannya. Nah, sedangkan gembala, dia harus bermalam di pondok-pondok dekat kandang. Dan pagi harinya mereka diizinkan masuk oleh penjaga pintu. Jadi penjaga di sini penting. Jadi penjaga pintu. Maka Yesus mengatakan, akulah pintu. Hanya melalui dialah. Maka gembala ini
bisa keluar dan juga masuk membawa kambing dan dombanya. Nah, apa tugas dan fungsi gembala dan penjaga? Apa bedanya? Secara singkat dapat dikatakan seorang gembala, ya, dia harus tidur di pondok dekat kandang. Dia harus menjaga juga domba-dombanya. Nah, sedangkan penjaga pintu untuk menjaga pintu masuk, untuk melindungi domba-domba pada waktu malam hari dari binatang buas dan pencuri. Jadi, singkat kata, gembala tugasnya adalah menggembalakan dombanya di padang gurun dari pagi sampai sore, malam dia pulang ke kandang, dan malamnya gantian ada penjaga yang menjaga pintu. Jadi ada yang ronda begitu ya. Nah, pencuri yang tidak mempunyai akses untuk masuk karena ada penjaga pintu, maka dia tidak bisa melihat pintu, maka dia memanjat tembok. Nah, di sini dikatakan, sebelum kita melanjutkan menceritakan tentang pencuri yang memanjat tembok, kita lihat konteks pencuri dan perampok seperti yang tertulis di dalam ayat 8 dan 10. Di sini mengatakan pemimpin-pemimpin Yahudi atau orang-orang Yahudi seperti yang diceritakan di dalam bab 9 yang berusaha memisahkan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Nah, baik di sini kita nanti melihat bahwa bagaimana mereka memisahkan orang yang buta sejak lahir ini, mereka berusaha memisahkan orang yang sudah percaya kepada Yesus ini, dan mereka mengakses langsung menemui orang yang sudah disembuhkan itu. Nah, nanti kita akan membahas ini juga. Silakan Bapak Ibu juga dapat membacanya. Nah, dalam konteks jemaat Yohanes, pencuri dan perampok adalah dikatakan guru-guru palsu yang memecah belah jemaat Kristen. Seperti yang ditulis di dalam Injil 2 Yohanes 7 dan juga 9. Saya coba membacakan di sini. 27, 7 dan 9. Semoga Bapak Ibu juga punya Alkitabnya. Jika sudah dapat menemukannya, bisa membantu untuk dibacakan. Baik, kali ini saya bacakan 2 Yohanes 7 dan sampai dengan 9. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun anak. Jadi dalam konteks jemaat Yohanes, dalam suratnya, di dalam surat Yohanes yang kedua, menjelaskan bahwa pencuri dan perampok adalah guru-guru palsu yang memecah belah jemaat Kristen karena mereka adalah anti-Kristus. Alegori kedua kita lihat di ayat ketiga. Di sini sudah berbicara tentang gembala, di mana dikatakan bahwa dalam Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16, di sini gembala yang digambarkan, yang ditulis oleh Yohanes adalah gambaran gembala yang ditulis di dalam Yehezkiel bab 34. Mungkin Ibu Vero bisa bantu bacakan Yehezkiel bab 34 ayat 11 sampai dengan 16. Silakan. Yehezkiel di Perjanjian Lama sebelum Daniel. Apakah suara saya masih bisa ditangkap? Di unmute. Sebab beginilah firman Tuhan. Vero, Ya. silakan.
Yesaya 34 ayat 11 sampai 16 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih, Ibu Vero. Jadi di sini jelas, di dalam Injil Yohanes, menggambarkan gembala seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel bab 34 ayat 11 sampai 16 ini. Dan saya pikir ini tidak perlu penjelasan panjang lebar karena sini sudah jelas. Jadi seorang gembala itu menjaga, melindungi, dan juga merawat domba yang dia gembalakan. Jadi sangat bertanggung jawab. Nah, inilah yang digambarkan oleh Injil Yohanes di dalam Injilnya di bab 10 ini tentang gembala. Dan kita lihat bagaimana domba-dombanya. Domba itu adalah sebagai simbol umat Allah yang juga dinyatakan di dalam Mazmur 77 ayat 21. Mazmur 77 ayat 21 di sini berbunyi, engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaran Musa dan Harun. Nah, di dalam Mazmur 95 ayat 7, di sini juga dikatakan demikian. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalanya, dan kawanan domba-domba, tuntunan tangannya pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Nah, inilah gambaran gembala yang mengenal, mengembalakan domba-dombanya adalah umat Allah itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Mazmur 77 dan juga 92 ini. Dan gembala juga memberikan nama kepada domba-dombanya. Di sini memberikan satu arti, ada hubungan akrab antara domba dan pemimpin atau pemilik domba itu. Nah, kita lihat, inilah satu gambaran bagaimana Allah sangat mengenal umatnya. Dia tahu umatnya dengan pasti. Maka di sini seorang gembala juga memberikan nama kepada domba-dombanya itu adalah mensimbolkan mereka ada satu. Dan gembala akan menuntunnya keluar, membawa atau memimpin keluar menghadapi realitas dunia. Nah, ini juga dinyatakan di dalam kitab Bilangan, di mana bangsa Israel ketika digembalakan keluar dari tanah Mesir dan mereka diberikan janji, tanah terjanji. Nah, di situ Allah menuntun Musa dan bangsa Israel untuk melihat realitas dunia yang sesungguhnya. Nah, di mana di sini Bilangan 27 ayat 12 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah ke gunung Abarim ini,
dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Nah, kita tahu Bapak Ibu, kisahnya di dalam Bilangan, Musa tidak membawa bangsa Israel keluar, tetapi di situ dilanjutkan oleh tangan Yosua. Nah, inilah gambaran bagaimana Allah menuntun sebagai gembala, menuntun umatnya, memimpin mereka keluar dari realitas dunia, ya, di mana di situ diberikan satu janji bahwa mereka akan diberikan sebuah tempat yang istimewa. Nah, domba-domba mengikuti berjalan di belakang gembala. Jadi bukan gembala mengikuti domba-domba, jangan dibalik. Dan di sini domba-domba ikut kemana gembalanya pergi. Dan juga mengikuti suaranya, petunjuknya, bimbingannya. Dan saya ingat, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendapat video, ada orang merekam seorang gembala, dia memanggil domba-dombanya, dan juga ada tamu atau turis yang ikut coba memanggil, tetapi domba-domba tidak ikut, tidak nurut. Nah, ini menarik ya. Saya belum pernah ke sana Bapak Ibu, tapi saya lihat videonya ini cukup menarik. Ternyata domba-domba itu bisa mengenal suara tuannya. Nah, saya pikir ini menarik ya untuk kita memahami dari yang dimaksud alegori di dalam Injil Yohanes ini. Nah, mengapa domba mau mendengar gembalanya? Satu, mengenal suaranya. Tentu kalau domba itu mengenal suara tuannya, dia pasti ikut dan pasti mau melakukan apa yang diminta oleh tuannya. Dan di sini artinya adalah ada hubungan yang akrab, ada relasi yang dekat antara gembala dan juga domba-dombanya. Nah, inilah gambaran yang disampaikan di dalam alegori Injil Yohanes bab 10 ini. Dan ayat 5 dikatakan orang-orang asing atau orang-orang yang bukan gembala yang sesungguhnya. Mereka ini bukan seorang gembala yang sesungguhnya. Mereka berusaha menguasai kepemimpinan domba-domba itu. Mereka mau mengambil alih dari domba-domba yang digembala. Jadi di dalam ayat 5 dalam Yohanes 10 ini, di sini dikatakan bahwa tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Nah, siapakah mereka itu di dalam alegori Injil Yohanes ini? Mereka adalah para pemimpin agama Yahudi yang di dalam bab 9 adalah orang Farisi yang ditulis di situ. Suara orang yang tidak dikenal, bukan gembalanya, mereka akan lari dan tidak akan mau mengakuinya. Nah, itulah inti yang mau disampaikan di dalam Injil Yohanes bab 10 ini. Saya coba merangkum, melihat apa isi dari ayat 1 sampai 5 ini. Jadi kesimpulan singkatnya, pencuri dan perampok yang masuk tanpa melalui pintu tidak akan berhasil menuntun domba-domba itu keluar. Dan pertanyaannya, mengapa mereka tidak berhasil? Itu sebab hanya gembala dan domba-domba yang saling mengenal dari suara dan namanya, barulah mereka mau mengikutinya. Dan di Palestina dulu, juga sampai sekarang, saya membaca beberapa literatur, para gembala masih memberi nama kepada dombanya. Misalnya memberikan nama domba itu si belang, entah itu telinga panjang, hidung putih, dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan ada satu gambaran hubungan yang akrab dan unik antara Yesus dan orang-orang yang percaya kepada Dia. Menarik sekali di dalam Injil Yohanes, ya, dalam sastra alegorinya, ya, kita kalau memperhatikan dalam tulisannya dan kita renungkan lebih jauh lagi, sangat luar biasa. Jadi gembala
selalu berjalan di depan dan diikuti domba-dombanya dan menjaganya agar tidak dibelokkan oleh suara-suara lain. Nah, inilah yang digambarkan gembala yang tidak berpengalaman, tidak akan menemukan padang rumput hijau dan sumber air. Itu bedanya gembala palsu dan gembala yang sesungguhnya. Nah, jadi kita dapat ambil satu kesimpulan ayat 1 sampai 5. Injil Yohanes mau mengajak kita melihat bahwa domba mengenal baik siapa gembalanya. Dan gembala yang baik selalu berjalan di depan dan menjaganya agar tidak dibelokkan oleh suara-suara lain. Dan nanti mereka akan menemukan padang rumput hijau dan sumber air. Nah, jadi kiasan dalam Injil Yohanes ini sangat indah, melukiskan hubungan murid-murid yang mengikuti Yesus dan mengantar mereka kepada kepenuhan hidup selama mereka tidak memisahkan diri darinya. Dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 5 di sini sangat jelas dikatakan, agar kita lebih dapat memahaminya, saya bacakan di sini. Sesungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Maaf, saya salah kutip Kolose sebentar. Kolose 2 ayat 6 sampai 6. Nah, ini. Bunyinya demikian. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Maaf Bapak Ibu, ini salah. Maaf. Kolose 2 ayat 6, 15. Kolose 2 ayat 6, 5. Oke, ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dia berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi dalam Dia. Dialah kepada semua pemerintahan dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan karena sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu disuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukan pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum. Dialah kemerdekaannya atas mereka. Jadi kiasan di dalam Injil Yohanes di bab 10 tentang gembala tadi adalah kiasan indah melukiskan hubungan murid-murid yang mengikuti Yesus dan mengantar mereka kepada kepenuhan hidup selama mereka tidak memisahkan diri darinya, seperti yang dijelaskan di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 15 ini. Nah, ayat 5, kalau kita membaca lebih teliti di dalam Yohanes 10 ayat 5, di sini dikatakan demikian.
Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yohanes menulis dengan optimis bahwa murid-murid tidak mudah mengikuti guru-guru palsu, bahkan menjauhkan diri daripadanya sebab ajarannya asing bagi mereka. Suara yang tidak dikenal, yang tidak diakui, suara asing adalah gembala palsu atau gembala yang bukan sesungguhnya. Oleh karena itu, Yohanes dalam Injil ini menegaskan kepada jemaat saat itu bahwa mereka yang selalu mendengarkan suara Yesus, mereka tidak akan gampang dibelokkan. Dalam ayat 6, di sini dikatakan, itulah yang dikatakan Yesus dengan perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya, ia berkata demikian kepada mereka. Yesus menggunakan bahasa kiasan di antara yang dialamatkan kepada orang-orang Farisi ini. Tetapi mereka tidak mengerti. Lalu mengapa? Harus bagaimana? Kalau mereka tidak mengerti, maka Yesus melanjutkan di dalam ayat 7. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Jadi kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes, kita tidak pernah melihat Yohanes memakai perumpamaan atau parabol seperti Injil sinoptik. Ya, misalkan kerajaan Allah diumpamakan dengan biji sesawi. Tidak seperti itu. Injil Yohanes selalu menggunakan alegori. Ya, dia menggunakan peribahasa atau dalam bahasa Latinnya disebut paroimia. Contoh di dalam 2 Petrus 2 ayat 22. Nah, ini kita dapat melihat ya contoh parabola atau peribahasa yang digunakan. Saya bacakan di sini 2 Petrus 2 ayat 22. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, ini kan satu peribahasa dalam peribahasa yang biasa dilakukan, diungkapkan pada zaman itu. Dan bagi mereka yang tidak mengenal baik dengan sang yang berbicara, mereka maka sulit untuk memahami peribahasa ini. Hanya orang-orang yang dekat, orang-orang yang biasa berbicara dengan yang bersangkutan, tentu mereka akan lebih gampang mengerti arti kiasan atau peribahasa yang digunakan. Dan saya ingat waktu saya membaca dari beberapa referensi dari Injil Yohanes ini, saya ingat saya masa kecil dulu, saya selalu cerita juga kepada anak-anak saya, bahwa kalau orang tua saya, bahkan dari saudara-saudara dari papa saya dan sebagainya, mereka ini kan orang-orang yang sekolahnya bahasa Mandarin ya, bahasa Mandarin, dan mereka selalu kalau berbicara sama kami anak-anaknya ini, mereka selalu pakai peribahasa. Kadang-kadang peribahasa itu saya tidak mengerti, tidak paham, dan kadang bertanya kepada orang-orang yang lebih mengerti bahasa peribahasa. Nah, tentu pada orang yang lebih tua juga, dan mereka akan menjelaskan itu. Dan ketika saya membaca beberapa alegori ataupun peribahasa di dalam Injil, saya sempat diskusi juga dengan Pak Stefan Beck, ya, cukup menarik. Dia setuju sekali, memang lebih gampang kalau dalam tradisi orang Tionghoa dengan orang Yahudi itu hampir mirip sebenarnya. Jadi ketika mereka menyampaikan peribahasa untuk mengungkapkan satu kata-kata, nah itu dapat mereka pahami kalau
mereka mengerti adat istiadat dan tradisi dengan latar belakangnya. Nah, jadi kalau saya membaca Injil, kadang-kadang saya coba mendekatkan peribahasa dari bahasa Alkitab dengan bahasa yang digunakan oleh orang tua saya. Jadi saya lihat-lihat, saya teliti-teliti, itu hampir mirip-mirip begitu ya. Nah, ini pengalaman saya. Oleh karena itu bagi saya menggunakan peribahasa ini menarik. Nah, saya nggak tahu kalau generasi sekarang menggunakan bahasa peribahasa seperti ini, apakah mereka yang mengungkapkan bahasa ini mereka dapat mengerti atau tidak. Ya kadang-kadang saya bercanda sama anak-anak saya juga kadang-kadang nggak ngerti. Ya begitu. Nah ini jadi tidak heran kalau orang Farisi ketika Yesus mengatakan peribahasa atau kiasan ini, mereka juga tidak mengerti. Karena mereka tidak mengerti, tidak akrab dengan Yesus itu sendiri. Maka dengan penjelasan ini, dengan beberapa keterangan Alkitab seperti Yohanes menggunakan peribahasa, yang contoh di dalam 2 Petrus ini, nah ini kan kalau bagi mereka yang tidak mengerti kan sulit juga mengartikannya. Nah, kita beruntung saat ini banyak beberapa buku referensi yang dapat mendekatkan kita kepada penjelasan Alkitab, teks kitab suci. Nah, oleh karena itu kalau kita rajin mencari, membaca, ini kita akan menemukan jawabannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bahasa kiasan itu biasa bersifat teka-teki atau ada kata terselubung di dalamnya. Contoh seperti Injil Yohanes. Di sini 25 dikatakan demikian. Semua itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi dengan terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Nah, di dalam ayat 29, kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Jadi ini kadang-kadang kiasan yang digunakan itu bersifat teka-teki. Ya, kata-kata yang terselubung. Nah, kita harus bisa menguraikan, harus bisa mengartikan kata kiasan itu. Nah, ini dalam Alkitab, khususnya Injil Yohanes, banyak kata-kata yang tersirat seperti itu. Nah, orang yang tidak memiliki hubungan kepercayaan dengan Yesus jelas. Nah, dalam contoh misalkan Injil Sinoptik Markus 4. Nah, ini saya coba bacakan Markus 4 ayat 11. Di sini dikatakan jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Nah, ayat 33 dikatakan hampir sama. Di sini juga dikatakan dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguasai segala sesuatu secara tersendiri. Nah, di sini Yesus ya mengungkapkan apa kata-kata ataupun mengungkapkan, menjelaskan sesuatu kepada murid-muridnya dan juga kepada orang lain. Perlakuannya juga berbeda. Jadi di sini ada hubungan kepercayaan dengan Yesus. Nah, mereka baru bisa mengerti arti kata kiasan yang disampaikan itu. Nah, saya pikir sama. Kalau zaman kita sekarang, kalau kita sudah mengenal seseorang dengan gaya bahasa dia, kita akan mengerti, oh ini maksudnya seperti itu. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, oleh karena pendengarnya tidak mengerti, akhirnya mendorong Yesus memperkenalkan dirinya lebih eksplisit ya, di dalam kiasan Yohanes 10 ayat 7 tadi yang kita bacakan. Itu berkata sekali lagi. Di sini mengatakan, oh Yesus menjelaskan sekali lagi, menyatakan dirinya sebagai pintu akses kepada domba-domba itu. Kalau Yesus sebagai akses ke pintu kepada domba-domba itu, ini adalah satu kiasan, aku adalah pintu,
tentu juga di sini kita membacanya juga sekaligus juga mengejutkan kita, membingungkan kita juga. Tiba-tiba di ayat 7, aku adalah pintu. Karena di ayat sebelumnya, Yohanes 1-3, Yesus berperan sebagai gembala yang masuk melalui pintu dan membawa domba itu keluar. Nah, tiba-tiba di ayat 7, Yesus bertindak, akulah pintu. Jadi, dia tidak lagi berperan sebagai gembala. Di sini menyatakan, ya, dia adalah pintu. Yesus berperan sebagai gembala, kalau di ayat 1-3, tapi 7, ya, berperan sebagai pintu. Lalu apa maksud pergeseran bahasa yang digunakan di sini, yang diganti dari domba menjadi pintu? Pintu adalah tempat masuk dan keluar yang dilewati domba-domba, dan pintu juga membawa gembala kepada domba-domba itu. Yesus menyatakan, akses yang sah kepada kawanan domba hanya melalui dia. Semua yang masuk tanpa melalui Yesus dikatakan adalah pencuri dan perampok yang membawa kerugian dan kematian kepada kawanan domba. Nah, lalu Yesus menegaskan lagi, hanya melalui iman akan Yesus akan sampai kepada Bapa dengan selamat. Maka kalau kita melihat Injil Yohanes mengungkapkan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat indah di dalam sastranya, ya, hanya melalui iman akan Yesuslah, maka kita akan sampai kepada Bapa dengan selamat. Nah, ini yang mau disampaikan. Di bab 8, ayat 8 dikatakan, semua orang yang datang sebelum aku, nah ini ayat 8, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Di sini tentu semua orang yang datang sebelum aku dalam kalimat ini tidak mengacu kepada tokoh-tokoh perjanjian lama. Di sini melainkan Yohanes dalam Injilnya ingin menekankan adalah para pemimpin, para nabi-nabi, para imam, dan raja yang mengambil keuntungan dari umat yang datang. Juga ada orang yang datang dengan klaim, ya, sebagai penjaga domba yang merugikan dan membinasakan domba-domba. Itu adalah dikatakan Mesias yang palsu. Dan itu adalah orang-orang yang menyesatkan. Oleh karena itu, semua orang yang datang sebelum aku adalah para pemimpin, nabi-nabi, imam, raja yang mengambil keuntungan dari umat itu, ya. Yang juga ada orang yang klaim bahwa dirinya adalah seorang Mesias. Nah, ini harus hati-hati. Maka Yohanes menulis Injilnya harus hati-hati. Maka dikatakan sebelum aku, di sini juga di dalam tafsir yang lain mengatakan menunjukkan waktu malam hari saat pencuri dan perampok itu datang. Nah, pagi harinya biasanya gembala kan baru datang, ya. Nah, di sini malam hari menunjukkan sebelum aku adalah menunjukkan malam hari saat pencuri dan perampok itu datang. Nah, perampok dan pencuri itu siapa? Tadi yang kita jelaskan di depan. Nah, kiasan ayat 8 ini mengacu kepada mereka yang akses langsung juga kepada murid-murid dengan mengabaikan Yesus. Di dalam bab 9, di mana orang-orang Farisi mendatangi orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, dan mereka menanyai, menginterogasi orang tuanya dan juga anaknya yang sudah mata yang dicelikkan itu. Di sini kita melihat orang-orang Farisi mengabaikan Yesus. Dia mendatangi orang buta yang disembuhkan, tetapi ia tidak mendengarkan mereka. Nah, saya coba membacakan sekali lagi di dalam bab 9 ayat 24 sampai dengan 41. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang-orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang yang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya kepadamu? Bagaimana ia memelekkan matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu
tidak mau mendengarnya, mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu mau menjadi murid-muridnya juga. 28, sambil mengejek mereka berkata kepadanya, engkau murid orang itu, tetapi kami murid-murid Musa. Kamu tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, tetapi tentang dia, itu kami tidak tahu dari mana ia datang. Jawab orang itu kepada mereka, aneh juga bahwa kamu tidak tahu dari mana ia datang, sedangkan ia telah memelekkan matamu. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Dan dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ya tidak dapat berbuat apa-apa. Jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katanya, aku percaya Tuhan, lalu sujud menyembahnya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Nah, di sini kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosa. Nah, inilah contoh yang mau disampaikan di dalam Yohanes bab 10 ayat 8 ini, ya, mengacu kepada mereka ya, yang mengabaikan Yesus, yaitu orang-orang Farisi ini yang diceritakan di dalam bab 9 tadi yang kita bacakan. Jadi orang yang tidak mengakui Yesus, jelas dikatakan oleh Injil Yohanes adalah nabi palsu dan penyesat. Nah, dalam 1 Yohanes 4, ya 1 Yohanes 4 dan 3 dan 4, sangat jelas dikatakan penyesat-penyesat seperti apa yang dimaksudkan di dalam Injil Yohanes ini. Nah, di sini kalau kita melihat referensi dari Injil sendiri, 1 Yohanes 4, ayat 3 dan 4, di sini dikatakan demikian. Dan setiap roh yang tidak, 1 Yohanes 4, 3 dan 4. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dan di sini jelas ya, sudah dikatakan yang tidak mengakui Yesus adalah nabi palsu dan penyesat, seperti yang ditulis di dalam 1 Yohanes 4, 3 dan 4. Nah, bagaimana dengan 2 Yohanes 7 dan 9? Di sini dikatakan demikian. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa atau Anak. Bapak Ibu, luar biasa di dalam Yohanes 10, di dalam bab 8 menekankan, mengacu kepada mereka, murid-murid yang mengabaikan Yesus. Orang yang tidak mengaku Yesus
Ya, jelas di sini, jelas tegas adalah nabi palsu dan penyesat. Di dalam 1 Yohanes 4 ditegaskan lagi, dan 2 Yohanes 7 dan 9 ditegaskan kembali. Maka di ayat 9, akulah pintu. Agar mereka dapat masuk dan keluar menemukan padang rumput, menemukan kekuatan, dan juga mereka tidak akan kekurangan. Nah, di sini artinya siapa saja yang percaya Yesus dan masuk dalam gereja akan terhindar dari mara bahaya dan pasti selamat. Dalam Yohanes 5 ayat 24 sampai dengan 25 juga diungkapkan dengan bagus sekali di dalam Injil Yohanes. Saya bacakan, Bapak Ibu, di sini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, Dia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab Ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Luar biasa. Ini memberikan satu kekuatan, satu peneguhan ketika kita sudah mulai goyah akan iman kita. Maka Yesus meyakinkan sekali lagi, akulah pintu agar mereka dapat masuk dan keluar, menemukan padang rumput dan menemukan sesuatu kekuatan yang tidak akan mereka kekurangan. Keselamatan adalah hidup yang berkelimpahan, bukan secara jasmani sekarang atau hidup kekal di akhirat nanti, tetapi keselamatan, kepenuhan hidup sekarang yang akan bertahan untuk selamanya melampaui kematian jasmani. Nah, di dalam Yohanes 11, 25, 26, selanjutnya nanti kita akan membaca di sini. Nah, di sini diteguhkan lagi, dikatakan. Dalam 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Dan 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ini adalah tantangan bagi kita semua. Apakah kita masih punya kepercayaan itu? Apakah engkau akan percayakan hal ini? Nah, ini kan tantangan ya bagi kita ya. Apakah masih percaya? Hidup berkelimpahan dalam Yesus, dilawan kematian atau kebinasaan oleh pencuri yang menyusup tanpa melalui Yesus, itu adalah pencuri. Lalu siapakah yang dimaksud yang di sini? Kaum Farisi yang mengucilkan orang yang telah melihat Yesus. Inilah yang dikatakan mereka yang melawan hidup yang berkelimpahan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita merenungkan di sini, ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Apakah iman kita masih berpaut kepada Yesus? Apakah kita masih percaya akan penyelenggaraan Tuhan dalam hidup kita? Dan di sini, jangan sampai kita yang sudah mengikuti Yesus, kita membelokkan orang yang sudah percaya itu. Dan ayat 10 adalah pernyataan khas Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dengan berlimpah-limpah dalam spiritual, adikodrati, baik sekarang maupun sesudah mati. Nah, sebagai penutup, bahasa kiasan yang mengungkapkan hubungan jemaat dan gembala yang ingin dicapai, Yesus menyatakan diri sebagai pintu masuk untuk para gembala yang benar agar sampai kepada keselamatan dan hidup. Dan gembala yang benar mengenal nama umatnya dan umat mengenal suara, serta mengikuti tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri, serta menuntun mereka ke padang rumput hijau dan air yang hidup untuk memperoleh kepenuhan hidup sejati dan kekal. Lalu apa pesan pokoknya? Pesan pokoknya, masuk tidak melalui pintu dengan melompat pagar, itu adalah pencuri. Pencuri datang atas namanya sendiri, demi kepentingannya sendiri, adalah penyesat dan tidak akan mampu merampas jemaat dari sang gembala. Dan di sini dikatakan gembala dan jemaat tidak perlu takut selama melalui pintu, atau tetap berpegang kepada Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup.
Nah, sebagai refleksi, apa hubungan gembala dan domba? Dapat kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 2 dan 4. Dan apa yang dilakukan pencuri, perampok, dan orang asing. Di 1, 5, 8, dan 10. Lalu mengapa Yesus menyatakan dirinya pintu? Ini coba kita renungkan. Siapa yang berusaha merebut jemaat dari tangan Yesus? Nah, demikian pemaparan saya Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10 ini. Semoga dapat memberikan inspirasi ketika kita nanti mengikuti perayaan Ekaristi Misa, dan kita juga dapat menggalinya lebih dalam lagi arti makna penulisan Injil Yohanes di dalam Injil, khususnya di bab 10 ini, dengan bahasa hiasan, bahasa alegori yang digunakan ini. Dan semakin membawa kita lebih dalam mencintai dan memaknai arti iman kita. Nah, akulah pintu. Demikian, terima kasih, dan Tuhan memberkati. Jika ada yang mau sharing, saya persilakan dan saya kembalikan ke host untuk melanjutkan acara kita. Baik, terima kasih Pak Doni. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau sharing. Sekarang waktunya sesi untuk bertanya dan kalau ada yang mau sharing. Silakan Bapak Ibu semuanya. Saya pikir Bapak Ibu sudah familiar dengan ayat ini. Nah, jadi kita sharing saja pengalaman iman kita mengenai bacaan Injil hari Minggu ini. Jadi kita sama-sama mendapatkan satu insight, apakah insight itu tentu sangat memperkaya kita ketika kita membaca dan juga mendengarkan Injilnya. Silakan Bapak Ibu. Bu Vero, saya boleh? Silakan Pak Pius. Ya, Pak Doni, selamat malam. Pak Doni, Malam Pak Pius. saya agak terkagum begitu. Jadi begini Pak Doni, sebenarnya kan bacaan Injil ini 1 sampai 10. Tapi kemudian ada Pak Doni membaginya itu menjadi 15, 16, 18, 19, dan terakhir 10. Ya. Itu itu pasti kemampuan dari pembawa renungan. Pertanyaan saya itu begini Pak Doni. Kenapa itu misalnya di dalam 1 sampai 5 itu ada misalnya 2 Yohanes berapa tadi saya lupa. Saya lupa catat itu. Ketinggalan Pak Doni, ketinggalan. Kemudian juga ada Yeskiel 11 sampai 16. Juga ada Bilangan 27 sampai 12 dan seterusnya untuk 6 6 sampai itu ada 6 sampai 10 itu ada tambahan-tambahan atau pengayaan yang banyak begitu. Ini ini kemampuan apa ini Pak? Apakah itu dari bacaan pertama dan kedua dari minggu keempat Paskah yang akan datang ini, atau itu pengayaan kemampuannya Pak Doni untuk dari referensi-referensi tadi, kemudian menampilkan itu semua sehingga membuat kita menjadi lebih memahami secara komprehensif. Bisa ditangkap pertanyaan saya ya Pak Doni ya? Baik, tangkap Pak Pius, tangkap sekali. Oh, ya. Baik, terima kasih Pak Doni. Ya, betul Pak Pius. Jadi tadi sudah saya paparkan di depan bahwa membuat persiapan untuk misa minggu keempat bacaan Injil kita diambil dari Injil Yohanes ini. Saya ambil dari beberapa referensi buku-buku dari tentu pakar kitab suci
yang dapat kita ambil ini adalah tentu dari referensi pakar kitab suci, penafsir dari gereja Katolik, bukan di luar gereja Katolik. Nah, dari situ saya dapat merangkum, membaca dari buku-buku itu, saya coba menyampaikan dengan bahasa saya agar lebih dapat diterima ya secara umum begitu, Pak Pius. Jadi betul sekali, dan ini juga dikembangkan lagi apa yang ditulis di dalam tafsir-tafsir itu dengan referensi-referensi tadi seperti Pak Pius katakan yang saya paparkan tadi, itu benar sekali. Jadi diambil dari tafsir-tafsir yang buku-buku yang mereka tulis. Jadi saya pikir ini perlu saya sampaikan agar ketika kita membaca Injil, kita juga dapat mendapat referensi dari Injil itu sendiri. Oh, ternyata ini diambil konteksnya di Injil ini agar memperjelas apa yang dimaksud di dalam penulisan oleh Injil Yohanes. Nah, itu satu. Kedua, saya juga coba melihat dari bacaan minggu itu diambil dari Mazmur, bacaan pertama dan kedua itu ada korelasinya. Ya, selalu bacaan Injil di dalam liturgi itu ada hubungan bacaan pertama, Mazmur, dan bacaan kedua dan bacaan Injil. Nah, itu kira-kira yang dapat saya memberikan jawaban buat Pak Pius Ishak. Kira-kira ya. Pak ini. Ya, terima kasih Pak. Saya paham itu. Jadi, tapi juga ada bacaan pertama dan kedua juga masuk di situ ya Pak Doni. Ya, betul. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Doni. Kedua itu sendiri juga punya referensinya juga, Pak. Tentunya berhubungan satu dengan yang lainnya. Inilah bacaan liturgi gereja Katolik ini sangat-sangat luar biasa. Ya, bahkan ya kita boleh cukup berbangga gereja-gereja dari luar Katolik sudah mulai mengikuti bacaan Injil liturgi Katolik karena melihat itu yang sangat luar biasa indahnya. Satu bacaan satu dan Injil itu semuanya berkaitan. Nah, ini mereka sudah mulai belajar, artinya sudah mulai bertobat. Betul. Ya. Ya, terima kasih Pak Doni. Sama-sama Pak Pius. Mungkin mau sharing, ayo dong Bapak Ibu. Silakan yang lain Bapak Ibu. Ini jadi tanda tanya nih Ibu Vero, apakah makin membingungkan? Sangat jelas sekali sih Pak Doni sebenarnya. Ayo Bu Vero sharing dikit dong. Ya, selamat malam Bu Vero, Pak Doni. Malam Pak Santoso ini. Wow. Ya, terima kasih banget nih Pak Doni, pemaparannya semakin memperjelas dan saya semakin mendapat pencerahan. Sebelum pertemuan ini saya sudah baca-baca juga ini Yohanes 10 ayat 1 sampai 10. Bahkan saya sudah highlight itu di ayat 8-nya, Pak. Ya. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Ya. Awalnya saya juga sempat berpikir bagaimana orang-orang sebelum Yesus yang seperti Pak Doni paparkan tadi, jangan dikaitkan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama. Saya baru terbuka pikiran saya dan saya melihat di sini, saya mau merefleksikan bahwa kadang-kadang kita yang sudah mengenal, mungkin secara tidak sadar pun, kita berlaku seperti ini juga loh. Kadang-kadang. Ya. Justru orang-orang yang aktif di dalam pelayanan, kita bertindak seperti pencuri dan perampok tadi gitu. Ya. Saya melihat juga di ayat yang sebelumnya bahwa
gembala akan keluar dan berjalan di depan gitu Pak. Ya. Ini saya mau kaitkan juga di sini. Ya. Bahwa di dalam pelayanan kadang-kadang kita juga secara tidak sadar kita telah mencuri kemuliaan Allah sendiri. Kita mengedepankan diri kita sendiri gitu loh. Padahal di awal sebelumnya sudah dikatakan gembala akan berjalan di depan. Artinya di setiap pelayanan kita harus mengutamakan, mengedepankan Yesus itu sendiri yang utama, yang pertama. Tapi kadang-kadang di sini kita mengutamakan diri kita sendiri. Itu yang menjadi refleksi saya, sangat luar biasa sekali. Saya diingatkan, Santoso, kamu bisa juga menjadi pencuri gitu loh. Kalau kita tidak mawas diri. Terima kasih, Pak Doni. Sama-sama, ya. Pak Santoso. Iya. Terima kasih atas peneguhannya, dan saya menyetujui bahwa memang dalam kehidupan pelayanan kita, bahkan saya sendiri juga kadang-kadang berpikir, jangan-jangan saya sudah mencuri kemuliaan Allah. Nah, ini yang kadang-kadang tanpa sadar, itu bisa saja kita masuk ke dalam kehidupan seperti itu di dalam pelayanan. Ya, nah inilah kita perlu saling mendukung, saling mendoakan agar kita tidak jatuh. Dan kita harus bangun, Pak Santoso, jika andai kata itu kita jatuh seperti yang ditegaskan oleh Injil Yohanes lagi. Dia optimis mengatakan bahwa kalau kita tetap setia mendengarkan suara kita tidak mudah dibelokkan. Nah itu kan menegaskan itu. Oke, terima kasih Pak Santoso. Ya, makasih sama-sama Pak Doni. Makasih Pak Bu Vero. Ya, terima kasih Pak San. Terima kasih juga Pak Doni udah menjelaskan lagi. Memang kita seperti yang Pak Doni paparkan itu seperti yang Pak Santoso bilang. Memang kita itu harus mawas diri, jangan sampai kita menjadi pencuri dalam pelayanan. Begitu sih Pak. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Duh, kok mati. Pak Harun. Iya, Bu Vero. Pak Harun ya. Terima kasih Bu Vero. Salam sehat. Pak Doni, selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Doni bersedia datang kemari memberi pencerahan bagi teman-teman di KKS maupun sahabat KKS Yakobus. Dengan senang hati, Pak Harun. Saya tadi mendengarkan pencerahan dari Pak Santoso ya. Saya teringat jadi memang betul kalau kita tidak boleh mencuri dan mendahulukan nama kita daripada Tuhan Yesus. Itu jelas kurang pantas dan kurang layak ya. Tetapi yang saya lihat adalah begini, mudah-mudahan saya ngomong tidak tertuju kepada siapa ya, seseorang tidak. Secara umum saya katakan, di dalam masyarakat kita, banyak terjadi juga dia pemimpin dalam satu organisasi atau komunitas. Tetapi perilaku atau gaya kepemimpinan itu berbeda dengan gembala yang barusan dipaparkan oleh Pak Doni. Kan Pak Doni bilang kan dia harus jalannya di depan. Jadi kita orang yang ikut di belakang ini mendengarkan suaranya. Ya, kita kenal suaranya, kita ikut terus. Jadi artinya pemimpin itu harus memberi contoh, memberi teladan kepada anak buahnya atau peserta di situ. Tetapi sering terjadi yang saya lihat, banyak pemimpin di organisasi masyarakat, saya tidak bilang di Kelapa Gading, ya, tetapi itu atau di perusahaan gitu ya, itu banyak pemimpin yang tidak
tidak maju ke depan kalau ada sesuatu hal. Malah dia selalu memberi kesalahan atau kekurangan itu dijatuhkan kepada anak buahnya atau pengikutnya. Seolah-olah dia tidak mengakui dia harus bertanggung jawab. Padahal Pak Doni sudah bilang dari awal, sebagai gembala yang baik, dia sangat bertanggung jawab atas domba-domba kami-kami yang digembalakannya. Inilah yang saya melihat daripada saya tersentuh di situ, karena saya merasakan ada sesuatu yang masyarakat di sini secara konkret ya, secara nyata itu memang mereka bukan orang Katolik mungkin ya. Mereka tidak berbuat seperti apa yang kita harapkan sesuai dengan bab 10 ayat 1 sampai 10 itu. Jadi saya mohon kepada teman-teman ya, apalagi yang menjadi satu pemimpin di organisasi, entah dia di lingkungan, dia di wilayah, atau dia jadi ketua RT dan lain-lain. Mudah-mudahan setelah mendengarkan paparan ini, malam ini, dia bisa lebih jelas dan lebih nyata memimpin sesuatu organisasi, harus beri teladan yang berani, terus terang, terbuka, dan penuh kasih. Seperti gembala yang baik itu. Ya. Demikian saya punya perasaan saya, refleksi itu aja. Saya Terima jadi kasih. teringat selalu, jadi kata-kata Pak Doni dan Pak Santoso itu menginspirasi saya, menyentuh saya untuk memikirkan semasa saya dulu waktu masih muda, rasanya banyak terjadi hal-hal seperti yang tadi saya ungkapkan. Mudah-mudahan teman-teman yang di sini tidak seperti itu. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Harun. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Harun. Ya, refleksi kadang membawa kita flashback ya. Tapi itu baik Pak Harun, karena Ya, kita sudah dalam betul. Tuhan. Ya, Ya. apapun ya sudah kita Ya. akuin di hadapan Tuhan, pasti Tuhan juga sudah tahu apa yang Ya. sudah Terima kasih Pak Doni. yang kita akuin di hadapan Dia, dan Dia Maha Rahim, percaya itu. Ya. Dan kita mau hidup baru, gitu kan Pak Harun? Iya, ya? iya. Yes. Ya. Pak Doni, selamat malam. Malam, Pak Paulus. Sehubungan dengan masukan dari Pak Harun dan Pak Ya. Santoso, Ya. saya tergelitik. Topik Pak Doni kan akulah pintu. Ya. Dengan demikian pemaparan yang luas dan lugas. Namun tergelitik saya di dalam konteks keseharian kita sebagai umat Katolik khususnya. Kalau dalam perikop ini, kita itu harus menempatkan diri di mana, Pak Doni? Sebagai dombanya, sebagai gembalanya, sebagai tukang pintunya, yang pasti pintunya kan Yesus. Nah, kita harus bagaimana? Apalagi kadangkala kita ditunjuk untuk membantu sesama umat. Dengan sedikit kelebihan yang ada, kita memberikan tambahan-tambahan pengetahuan. So, menjadi pertanyaan, kita itu harus di mana? Posisinya dalam konteks ini. Karena seringkali seperti Pak Harun katakan, ada juga pemimpin kita yang cuma maunya di belakang, ngatur-ngatur di belakang, tanpa mau berkecimpung dengan kita, tidak pernah di depan, tapi memberikan tekanan-tekanan yang signifikan kepada anggota-anggotanya.
Jadi terkadang harus bagaimana Pak Doni? Sebagai kita ini di dalam konteks Yohanes, akulah pintu ini. Kira-kira gitu aja Pak Doni. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Paulus. Ini kita konkret ke persoalan yang kita hadapi di dalam pelayanan, begitu ya Pak Paulus, kalau saya tangkap. Jadi kalau saya menjawab dari sisi pengalaman saya di dalam pelayanan juga. Nah, memang di posisi ini yang pasti kan fokus kita adalah Yesus itu sebagai sentral. Dialah sebagai pokok anggurnya di dalam Yohanes 15 juga. Dan dialah yang menjadi sentral kita, panutan kita, dialah gembala kita, dia juga sebagai pintu masuk kita bisa kepada domba-dombanya. Nah, saya juga berpikir di dalam pelayanan saya, apakah saya sudah memberikan yang terbaik di dalam pelayanan saya. Saya juga kadang-kadang berpikir ketika mau mentugaskan sesuatu, di sini moga-moga Bro Joli, Bro Bambang hadir. Saya berpikir nih, enak gak ya saya berikan tugas ini kepada teman-teman kita kenal lah ya di Dekan Utara, atau ketua KKS, misalnya mau mengadakan pertemuan. Saya enak tidak memberikan ini kepada paroki, salah satu paroki yang ditunjuk. Dan saya akan melakukan itu pun atas usulan beberapa masukan yang harus saya ambil. Dan kesannya, tentu saya juga khawatir nanti jangan-jangan saya terlalu diktator atau saya memerintah. Begitu. Nah, dalam pelayanan ini tentu kita harus ada kesatuan hati, saling mengenal, saling memahami. Kalau kita sudah saling memahami dalam pelayanan, tentu kita akan tahu tanggung jawab dan posisi kita masing-masing. Dalam hal ini, pelayanan semakin dia tinggi, tentu dia harus menjadi seorang pelayan, menjadi seorang jongos, bukan menjadi pemimpin seperti di perusahaan, berbeda, terbalik. Nah, kadang di dalam pelayanan di gereja, orang salah kaprah. Dia di atas itu dia sebagai direktur atau dia sebagai manajer begitu. Harusnya semakin dia di atas dia harus makin turun ke bawah. Nah, ini yang saya coba selami, saya coba pelajari dari saya OMK, saya terjun ke pelayanan sampai saya menjadi ketua lingkungan dan seterusnya. Di situ saya banyak belajar. Saya banyak belajar bahwa dalam pelayanan gereja itu sangat berbeda. Nah, dalam kerja saya boleh menjadi atasan, saya boleh menjadi pemimpin, menjadi leader, tapi dalam pelayanan ternyata tidak demikian. Sayalah yang harus memberikan contoh, saya harus bekerja, saya harus memberikan satu teladan agar itu juga bisa berjalan. Nah, semoga tentu saya berharap dalam pelayanan saya ini juga saya tetap konsisten seperti itu. Saya bersyukur punya teman-teman rekan-rekan yang juga punya semangat untuk saling melayani lebih hebat daripada saya. Ya, jadi saya tidak usah sebut yang mereka selalu setiap sedia dan selalu oke kalau kita mau melakukan sesuatu itu, Pak Paulus. Jadi jawaban saya konkret seperti itu. Semoga ini juga dapat disaringkan dari pengalaman rekan-rekan di sini. Saya lihat ada Ibu Eti, ya, ada Bro Joli udah gabung. Pak Greg ini juga sebagai ketua KKS di Dekana Selatan, ya bisa memberikan sharingnya. Dan mungkin Ibu Emilia di Sabah juga terjun di dalam pelayanan. Nah, Pak Pius di Jogja sana
yang juga sebagai pewarta di Sekina bisa memberikan pengalaman imannya. Silakan. Terima kasih Pak Doni. Sama-sama. Karena memang seringkali ada kesulitan ya di dalam penerapan sehari-hari. Terkadang saya juga melihat seorang kawan saya yang begitu merasa tertekan dalam pelayanannya oleh karena penekanan-penekanan dari atasannya. Sementara dia sendiri jadi berantem sama teman-temannya oleh karena tekanan-tekanan dari atasannya yang selalu bilang, oh saya ditekan dari atasan, saya diperintah. Sementara atasannya tidak pernah mau bergabung sama kita, cuman duduk di belakang, nggak pernah berdiri di depan. Kadang-kadang kita juga bingung, terus kitanya tuh harus bagaimana sih? Ini pas sekali saya makanya kalau contohnya kan gembala di depan gitu lah. Tapi kita pun kadang-kadang dalam pelayanan kita harus di depan, memberikan suatu teladan. Yang kadang-kadang kita juga terseok-seok, gitu loh. Tapi ada kalanya jadi suka bingung. Kita ini di belakang, kita ini jadi kambing, apa jadi domba, apa ngikutin, apa jangan-jangan kita yang lagi jatuh, apa yang gimana gitu loh. Karena saya melihat sendiri ada seorang teman saya yang kesulitan begitu loh. Selalu mendapat tekanan dengan selalu bilangnya ada tekanan gitu loh. Sementara jadi dalam kumpulannya dia sendiri bingung dalam penekanan gitu. Memang susah ya Pak Doni ya. Ya. Gitu, nggak gampang. Saya pikir perlu keterbukaan hati, juga berani untuk mengungkapkan isi hati. Dalam pelayanan itu kita nggak boleh menyimpan segala sesuatu. Kalau saya orangnya nggak nyimpan di hati, kalau saya akan kemukakan terus terang karena saya pikir inilah kita melayani, begitu kan, bukan untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga, untuk kepentingan orang lain. Jadi perlu kita ada pengorbanan diri, ada harga yang harus dibayar dari diri kita, begitu. Waktu, tenaga, pikiran, nah itu pasti sudah harus lah, begitu. Ya, terima kasih Pak Doni. Mungkin saya nantikan masukan-masukan dari lain, mungkin ada teman-teman. Ya, silakan. Kalau dari Pak Pius gimana tuh di Jogja? Baik Pak, begini, saya mungkin tidak memberikan contoh di perusahaan, tapi karena dulu saya pernah juga bekerja di perusahaan di BUMD dan saya direktur operasional di sana. Ya. Tapi boleh ya Pak Doni? Ya, silakan Pak. Langsung silakan. Iya. Ya. Karena saya pernah jadi direktur operasional di sana dan kemudian saya menerapkan kepemimpinan Kristiani, yaitu pemimpin yang melayani, begitu. Jadi saya tidak memperoleh banyak hal yang berhubungan dengan saya menjadi bawahan, kemudian saya sukanya di belakang, begitu Pak. Cuman saya mau sampaikan bahwa seperti tadi kata Pak Doni, tanya apa saya di karismatik. Sebenarnya di karismatik itu masih banyak atau bukan masih banyak, masih ada juga Pak Doni dan Pak Paulus bahwa pemimpin-pemimpin yang tidak et Mariam Dei Gloria atau semuanya itu demi kemuliaan Tuhan, tetapi banyak kali itu mereka lebih pada demi kemuliaan pribadi mereka. Dan kalau misalnya kita itu kemudian sedikit memberikan kritisi, itu kemudian kita itu dimusuhi. Dan kemudian mengajak yang lain-lain, terutama ini saya punya pengalaman di PD yang saya ada 2 PD gitu. Yang kategorial itu tua-tua semua. Jadi usianya itu sudah 80. Nah, mereka ini yang suka jadi memberikan renungan itu mungkin sepertiga itu menyampaikan mengenai Injil, tetapi yang 2/3 itu meninggikan diri mereka. Nah, ini yang kadang-kadang kalau kita ke situ itu nggak serak gitu loh. Waduh, ini kok bagaimana? Tapi kalau dikritisi,
mereka marah, kemudian sesama tua-tua itu kemudian bergabung membenci atau memusuhi, bukan membenci, memusuhi di dalam persekutuan itu. Ini pasti terjadi. Tetapi selalu memang saya mengatakan bahwa marilah kita lakukan itu semua yang kita lakukan di dalam persekutuan doa ataupun di dalam pekerjaan-pekerjaan profesional kita, itu adalah ad maiorem Dei Gloria, ADG yang punya SJ ya, Pak Doni ya. Ya. Semuanya dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Begitu juga Pak Paulus. Jadi kepemimpinan di perusahaan atau di tempat kerja itu sebenarnya memang kita sebagai orang Katolik silakan, kalau yang lain, yang beragama lain mungkin mereka punya pola pendekatan sendiri. Tetapi sebagai seorang Katolik kita selalu memakai kepemimpinan Kristiani, yaitu apa yang diajarkan oleh Yesus, seperti kemarin membasuh kaki para murid, yaitu pemimpin yang melayani. Saya kira begitu Pak Doni, Bu Vero, dan Pak Paulus. Terima kasih. Terima kasih Pak Pius. Terima kasih Pak Pius. Ini Pak Greg kok nggak ada suaranya ya Pak Doni? Iya Pak. Halo ada, Pak Greg. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Ya. Nah, ini dari Jakarta Selatan, ini luar biasa. Ketua Ya. KKS di paroki apa Pak Greg? Santa Maria Regina Pak. Ya. Bintaro Jaya. Selamat bergabung Pak Greg. Iya, udah saya tadi dapat ini dari Pak Doni, jadi ya saya join aja. Terima kasih Pak Greg. Nambah pengetahuan, nambah ilmu. Nambah temen dong Pak. Ya, iya Pak. Ya saya kalau udah tinggal 3 menit ya. Nggak apa-apa Pak, silakan. Ya. Kalau share sedikit itu ada pengalaman pada waktu saya di Sumatera, di Minas, itu 30 km dari Pekanbaru itu ya. Itu saya akan memimpin suatu operasi di situ. Kan di daerah sana kan Muslimnya kental gitu ya. Jadi ketika saya mau masuk untuk duduk di situ, mereka berpikir, wah kalau pimpinannya non-Muslim, nanti kita bagaimana? Nah, bagi saya justru di situ adalah suatu kesempatan kita memuliakan Tuhan, kita tunjukkan bagaimana kita memimpin mereka, lalu mereka akhirnya berkomentar, ternyata ya baik ya, gitu loh. Ternyata tidak, bukan berarti harus yang seagama. Ternyata orang Kristen ini pun memimpin dengan baik. Bukan soal pekerjaan ya, tapi soal misalnya kita berikan oke, kamu untuk jam sekian mau mencari sarapan ataupun kan mereka kerjanya operasi RIK ya. Jadi untuk itu ketersediaan segala fasilitas yang semacam itu, termasuk tempat sholatnya dan sebagainya, kita urusin, disediakan, dan mereka jadi lebih menerima, lebih terbuka akhirnya. Dengan demikian, yang tadinya kalau takut kepada kristenisasi, justru dengan demikian kita bisa membuka hati mereka. Itu aja yang saya sharing sedikit. Terima kasih Pak Greg. Terima kasih Pak Greg. Terima kasih Pak, sama-sama. Bu Rosita mau ada tambahan? Bu Vero, itu Pak Bambang biasanya ada suara, itu kok nggak ada. Pak Bambang? Apa kabar Pak Bambang? Malam, teman-teman semua. Malam ini nggak ada lah ya, tapi semua dari masukan dari bapak-bapak tadi bagus sekali lah gitu ya. Ini memang Yohanes 10 ayat 1-10 nggak mudah nih ya. Dari Pak Doni tadi nyampainya bagus sekali. Karena Yesus kan memetaforakan dirinya sebagai gembala, dia juga sebagai
pintu gitu ya. Bagaimana kalau dia gembala sekaligus dia jadi pintu kan gitu. Kalau gembala kan dibukain oleh penjaga pintu gitu. Nah itu tadi saya pikir Pak Doni udah jelasin ya, bisa memilah gitu. Saya pikir kalau kita mau memberikan refleksi tentang gembala yang baik ini dari ayat 1 sampai 10, Pak Doni udah menyampaikannya gitu. Saya tadi mendengarkan. Terima kasih Pak Doni. Teman-teman begitu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, refleksinya bagus-bagus tadi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Pak Paulus. Baik, karena waktu sudah malam, apa dari Ibu Ketua, Bu Ros, ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Doni sudah memaparkan dengan luar biasa. Cuman satu, saya terinspirasi seperti ini. Ketika kita berkarir, kita jadi pemimpin, seperti tadi Bapak bilang ya Pak Pius. Kita sebenarnya jadi pemimpin itu kan gembala juga ya Pak ya. Ya. Di company gitu ya. Tapi begitu kita masuk ke pelayanan, kita menjadi domba. Tapi ada satu kesempatan menjadi domba itu diproses belajar untuk jadi gembala juga. Jangan jadi domba terus, ya nggak Pak Doni? Betul. Supaya gereja kita mudah mendapatkan ya ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua KKS, ya kan? Iya. Mesti ada semua domba-domba itu suatu hari mesti jadi gembala. Ya seperti ya kita bukannya gembalanya seperti Yesus yang luar biasa ya, gembala pintu, pokok anggur segala. Tapi kita belajarlah dari hari ke hari ke arah kekudusan. Sebagai Yesus itu pintunya, Yesus itu gembala yang sangat mendidik kita ya untuk gimana hidup ke arah kekudusan. Itu aja, saya dapat inspirasi seperti itu. Jadi pengalaman kita dulu, pengalaman saya dulu kerja jadi pemimpin gitu ya. Itu setelah kepelayanan itu tuh semua nggak ada artinya. Yeah. Melebur kembali, belajar lagi dari nol, diproses, jadi domba dulu, ya kan? Babak belur juga kita, ya kan? Nah, suatu hari ini pengalaman saya, suatu hari di satu lingkungan ada orang marah sama saya, ya kan? Karena saya memberi dia apa yang dia mau, saya ini ya kasih masukan gitu, dia marah gitu. Tapi waktu itu saya itu baru pensiun. Jadi dalam hati saya, lu nggak tahu gue siapa ya gitu. Tapi di situ saya diproses bahwa sekarang lu di pelayanan ya, bukan di company ya, lu dari nol lagi, babak belur kita. Itu yang saya dapatkan Pak Doni. Ya Pak ya, Pak Pius juga pasti ngerasain kayak gitu ya, seorang direktur akhirnya babak belur dimarahin umat ya Pak. Siap Ibu. Iya. Kan? Itulah penyangkalan diri kita di situ, ya kan? Kalau kita mikirin dulu power syndrome, kita pasti nggak mau masuk ke pelayanan. Lu siapa lu berani maki-maki kita, ya kan? Ya kan? Dia nggak tahu kita siapa, kita dimaki-maki. Tapi di sini tidak boleh di pelayanan. Kita hamba, kita mesti bisa menerima itu adalah penyangkalan diri. Tambah kita dimaki, mutiara tambah bersinar, ya nggak Pak Doni? Amin. Ya gitu ya. Sambil saya, sudah tidak ada yang sharing kan? Nggak apa-apa. Bagus ini sharingnya, menguatkan Bu Rosita. Ya itulah. Suatu itu proses. Pengalaman pribadi saya sangat diproses. Sampai hari ini pun sangat diproses. Kita jadi ketua KKS ini, kita mesti menjembatani antara segala pihak nih, ya kan? Segala pihak, itu saya diproses. Saya yang dulunya emosi, sekarang emosi saya udah mulai hilang. Kan? Nggak ada gunanya lagi emosi gitu. Kita ini hamba, kita ini domba yang terluka kadang, ya kan? Tapi di satu sisi
kita gembala dalam arti kata mesti memimpin. Gimana nih kita mesti bisa menjembatani antara umat dengan pemimpin, umat dengan, kalau di sini kan umat dengan moderator kita, umat dengan depa, ya kan? Yang kadang-kadang jujur aja, ya dengan jabatannya itu depa itu dia merasa lebih tinggi dari kita, ya kan? Itu juga nggak bagus, dia juga diproses. Tapi kita menunjukkan bahwa kita ini hamba. Dulu gua gembala loh, sekarang gua hamba. Tapi kita juga menggembalakan kita punya tim kan, ya kan? Itu menurut saya itulah kita sama-sama belajar, ya. Terima kasih ya Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom KKS. Terima kasih, saya sangat bersyukur. Pak Doni jangan bosan nanti muncul lagi di sini ya Pak Doni. Siap. Bapak Ibu jangan bosan datang ke Zoom sini, di Zoom Kelapa Gading ini tiap minggu tayang dengan pembicara yang berbeda. Kita sebenarnya mengundang pembicara itu kita juga saling mengisi ya. Saya yakin Pak Doni juga dengan sharing kita dapat masukan juga ya Pak Doni. Luar biasa, banyak sekali ya. Terima kasih banyak. Saling mengisi. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kita jumpa lagi minggu depan. Gokil ya, awal bulan kita membawakan gokil yang dibawakan oleh Pak Joli Nisar. Terima kasih ya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada MC. Silakan MC. Nah, terima kasih Bu Rosita. Terima kasih juga Pak Doni. Semoga kita semua yang sudah mendengarkan pemaparan Bu Rosita, Pak Doni ini, kita semua menikmati proses menjadi domba dan gembala yang baik. Dan waktu sudah larut. Sekarang kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Ali. Silakan Pak Ali. Mari Bapak Ibu sekalian kita tutup acara malam dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih atas penyertaan untuk kami semua dalam acara pada malam hari ini yang dibawakan oleh Pak Doni. Semoga dengan acara ini semakin bertambahlah iman kami, sehingga kami sungguh memahami dan mengimani bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pintu menuju kepada Bapa dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan kekal kelak. Sebentar lagi kami akan akhiri acara ini ya Bapak, kembali ke aktivitas kami masing-masing, apapun akan beristirahat. Berkatilah kami agar semuanya dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra. Terima kasih Pak Ali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akhiri malam ini dan kita akan jumpa lagi di minggu depan di hari yang sama dan jam yang sama, link yang sama dengan pembicara Pak Joli. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih. Selamat malam Pak Doni. Selamat malam. Terima kasih Pak Doni. Sehat selalu. Cepat sehat ya Pak Paulus. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Paulus, Pak Harun, dan